warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat ketemu kembali dengan saya, reaktor jenis. Sebelumnya salam Merapi 5155. Harapan 10 harapan sehat bersama keluarga. Pada malam hari ini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang cara membuat voltase regulator atau alat untuk mengukur atau mengatur voltase sebuah arus, sehingga dengan diatur melalui regulator kita bisa memanfaatkan, karena kita tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan sebuah perangkat elektronik itu bervariasi, dimulai dari 3,7 volt, kemudian 9 volt, 12 volt, dan sebagainya. Sebagai contoh, untuk sebuah HP atau handphone dan perangkat sejenis rata-rata menggunakan voltase 3,7 volt. Dan selanjutnya untuk perangkat-perangkat yang seperti HT atau walkie-talkie yang ada di pasaran itu menggunakan 9,4 volt atau 9,7 volt, dan ada juga yang menggunakan rata-rata untuk standar adalah 12 volt. Baik, saya akan sedikit memberikan cara merakit atau membuat voltase regulator yang mudah-mudahan dengan kita bisa mengatur voltase yang keluar nantinya, kita bisa mempergunakan sesuai dengan kebutuhan alat-alat yang kita miliki. Dan terutama ini kami rekomendasikan sehubungan dengan mungkin teman-teman yang suka adventure atau petualangan, yang rata-rata tidak ada persiapan yang lain seperti power bank dan sebagainya. Karena rata-rata setiap petualangan adalah menggunakan sepeda motor, kita bisa menggunakan sarana aki bawaan sepeda sebagai alat charger untuk perangkat-perangkat kita yang kita bawa, mana ya, HP, senter, kemudian HT dan sebagainya. Oke, kita ikuti terus. Oke ya, untuk pengaplikasiannya ini sudah kita sambung. Untuk menambah atau mengurangi voltase tinggal putar ini ya. Kalau ke kiri dia akan mengurangi, tapi kalau ke kanan dia akan menambah. Oke, satu misal saya punya HT ya, ini voltasenya adalah 9 volt.
maka diperlukan paling tidak 10 atau 10,50 untuk bisa mengecas HT ini. Dan alat yang ada itu ini ya, alat casnya. Biasanya kalau cas utamanya rusak itu bisa menggunakan, tapi yang kita bahas ini adalah dalam rangka apabila kita berada dalam sebuah perjalanan yang tidak membawa cas karena tidak adanya arus listrik, maka kita bisa memanfaatkan skema ini. Oke ya. Nah ini ya, ini adalah hasil dari sini. Ini nyala, tapi untuk voltasenya berapa kita lihat dulu ya. Kita sambungkan dulu testernya 1,71 ya, kita naikkan sehingga mencapai angka 10 lebih ya. Oke lah, cukup 10.50 atau apa itu ya. Nah ini sudah menyala. Nah sudah menyala. Sudah menyala, ini hijau. Coba kita tancapkan ini casnya. Nah dia berubah merah ya, berarti rangkaian ini bisa untuk mengecas HT kita. Cabut, dia akan warna hijau kembali. Kita tancapkan, nah dia akan berwarna merah. Ya, di sini enggak begitu tampak antara hijau dan merah ya di kamera. Nah ini hijau, nah ini merah, hijau merah ya. Ini sudah merah, jadi dengan voltase 10,25 kita bisa mengecas ini ya, HT. Jadi kalau dalam perjalanan kita nggak ada listrik, adanya aki motor, kita pakai untuk mengecas HT. Breaker harus bisa ini ya, bisa merancang dan biar tidak kesulitan apabila kita melaksanakan perjalanan. Oke ya, kita lepas dulu yang punya HT. Oke. Nah ini kita punya HP ya. Kita ambil yang soketnya karena yang ini agak sulit kalau kita nggak cari bekas-bekas yang masih bisa. Nah ini kita pilih jalurnya kita pilih. Biasanya diingat kalau hadapnya ke sana, ya, coloknya dari sini. Ini kita lihat, nah yang plus adalah yang kanan, dan minnya sebelah kiri. Jadi kita bisa lihat jalurnya ya, kita zoom sebentar. Ya, ini yang plusnya ini, rangkaian ini, karena dia posisi 4 pin 1 2 3 4. Kalau yang 2 untuk TX dan EX data, yang 2 ini adalah untuk voltase.
voltase rata-rata yang kalau dihadapkan seperti ini, posisi seperti ini adalah yang plus adalah yang kanan ya, yang plus yang kanan. Dan ini kita cari jalurnya kanan, kita sambung ke kabel merah. Kalau yang ground atau ini sambungannya ke kiri, kita ambil untuk min ya. Kemudian coba kita sambungkan. Oke ya, kalau sebelum disambungkan dilihat dulu voltasenya. Karena HP itu rata-rata 3,7, kita turunkan paling tidak 4,5 ya, sekitar itu ya. Baru nanti kita masukkan, kita ambil minnya, ini min. Oke, min ini plus. Nah, dia sudah nyala. Dia sudah menyala ya LED-nya. Nah, sudah nyala. Kalau ini yang plusnya nanti sambung dulu. Oke ya, di monitor 4,38. Kalau ingin cepat sedikit jadi tambahi kanan 70, 4 volt 70 atau sampai 5 volt ya. Ini sudah nyala. Sekarang coba kita aplikasikan untuk charger HP. Nah, ya. Nah, kita masukkan, dimasukkan. Nah, sudah masuk. Posisi juga sudah menyala, ini lampunya. Kita tes di HP. Ya, tes di HP. Kita tes. Ini indikatornya di sebelah sini ya. Coba kita cek. Nah, ini lampunya menyala. Ini langsung kontak ya. Nah, ini berarti charger kita berjalan dan voltase di 4,65, mungkin maksimal 5 volt ya, untuk biar baterai di ini enggak ada kerusakan atau perangkat yang lain kerusakan. Karena untuk standarnya adalah 3,7, tapi untuk charger biasanya 4,5 atau maksimal 5 lah, biar HP kita awet. Oke ya, jadi untuk aplikasi tergantung kebutuhan, tinggal mutar ini aja, mau di kiri atau kanan. Kalau ke kiri mengurangi, dia kan mati ya karena kurang, voltasenya kurang. Kalau kita putar ke kanan, nah bisa nyala lagi. Ya, 401 ini sudah nyala. Kita coba copot apakah mati. Oh, mati dia. Taruh lagi. Nah, sudah nyala kembali. Oke ya, jadi untuk rangkaian ini sudah bisa dipergunakan. Jadi sangat sederhana sekali ya, sangat sederhana sekali. Alat yang diperlukan hanya 3 ya, LM1317, kemudian resistor 220 atau 330,
potensio 10K. Ingat ya, untuk potensio ini sangat sensitif, dalam arti untuk nilai tahanannya kalau bisa mencari yang nilai 10 ohm ya, biar nanti saya pernah mencoba dengan yang 50 atau 100, tapi untuk nilai di sini dia tidak bisa akuratif karena dia tidak langsam ya. Nah, ini sudah terasa hangat ya, karena sudah dilalui untuk charger. Makanya kita kasih pendingin. Kemudian pertanyaan yang timbul, gimana kalau kita nggak punya ini mas? Kemudian atau kita bisa menggunakan ini juga voltage indicator ya. Kalau kita pasang voltage indicator, jangan terbalik ya, yang ini main, yang plus ya di plus. Nah, dia akan sudah muncul nilainya 9,67. Apakah saya turunkan? Saya ini kurang kuat. 7,04 kita turunkan ya, itulah turun 554. Cuma kelemahannya yang menggunakan seperti ini, dia di voltase kecil lampunya akan redup dan tenggelam, akhirnya padam. Kelemahannya untuk yang voltage seperti ini minimal sekitar ya 3 ya 4 lah. Setelah itu dia akan mati karena untuk lampu ini yang diperlukan adalah sekitar 4 volt. Oke, yang jelas untuk akurasi kita bisa menggunakan tester ya, tester. Dia akan sampai nilai terkecil dia mampu ya, mampu. Kemudian kalau nggak punya ini kayak apa, bagaimana bisa melihatnya? Ya ini kita akal-akal aja, diakal saja. Nanti kalau membuat kita akal saja ya, akal saja seperti ini. Ini nanti di body apa? Body box ya, kalau buatkan box kan untuk bodinya. Biasanya kalau ini ada tutup plastik untuk pengulirnya, ini bisa kita ambil iyalah. Sebenarnya kalau ada ini tak cari-cari nggak ketemu ya, kayak kopernya itu yang plastik dimasukkan itu kan ada jarumnya itu. Kalau nggak, nanti kalau kalian menyusun buat seperti itu, ini hanya sebagai gambaran saja. Oke lah, ini kita ambil saja patokannya di sini ya. Di sini nilainya 1,24.
Nah, kemudian anggaplah sebuah HP itu 45 ya, kita putar dulu. Nah, itulah ini patokannya. Kalau ada tutupnya enak, ini enggak ada, ini kita garis ke sini, ini 4,40, kemudian naik lagi. Yang umum aja lah, kita menggunakan yang adjuster HT, anggap aja 10 atau 9,5. Nah, ini kita lihat lagi, ini arahnya ke sini, kita tarik garis lurus 9,5. Pokoknya di sini nanti 12. Ini mentok di 11,83 karena akinya itu hanya 12, sekian ya. Jadi harapannya kalau menggunakan trafo atau adapter bisa diambil di 15 volt, karena ini menggunakan hanya 12, karena ini sudah masuk ke rangkaian ini dan otomatis akan mengurangi voltase, maka capaiannya hanya sampai 11,4. Jadi kalaupun ini sudah kita lepas, jadi patokannya tinggal seperti ini aja. Jadi kalau arah panahnya ini ke sini, berarti 1,24, ini putar ke sini, disesuaikan arah garis 4,50 untuk CSHP. Kemudian diarah ke sini lurus 9,5 CSHT dan sebagainya. Jadi ini mau nggak mau mungkin pinjam teman dulu ya, untuk pertama kalinya kita untuk membuat skema skala ini. Kalau sudah punya ini, sudah kita masukkan box, dibuat kayak skala meter, sudah, itu sudah jadi sudah bisa memakai skala meter ini untuk mengukur voltasenya. Oke guys, mungkin itu yang dapat kami sajikan ya. Kita hanya berbekal apa adanya, sederhana, yang penting bisa berguna. Oke, salam Rapi 5155. Jangan lupa untuk meningkatkan channel ini, dukung terus, subscribe, share, like. Terima kasih.